Tes 1 2. Al-Fatihah ala manawa al-awliya as-salihun ala manawa Syekh Nazim al-Haqqani wa Syekh Syam al-Haqqani wa ala manawa Syekh Bahudin Syabandi wa ala manaha ibn Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah Rumi Cafe yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah majelis ini bisa istiqomah selama-lamanya, dan kita juga bisa istiqomah dalam kebaikan selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Malam hari ini sengaja saya pilih tema tentang bagaimana mereka memuliakan Al-Quran. Mereka yang saya maksud adalah orang-orang soleh terdahulu. Ya, orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka memuliakan Al-Quran. Kemudian nanti kita bisa bandingkan beliau-beliau itu dengan kita. Ya, bandingkan beliau-beliau itu dengan kita. Kita dalam arti kita yang sejalan dengan beliau-beliau, dan orang-orang di luar sana yang enggak sejalan. Yang tidak sejalan. Bagaimana orang di zaman ini hubungannya dengan Al-Quran, dan bagaimana orang-orang soleh hubungannya dengan Al-Quran. Pertama-tama kita harus tahu dulu, dan saya yakin setiap muslim tahu, Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah artinya Al-Quran itu bukan ciptaan, bukan makhluk. Ya, bukan ciptaan, bukan makhluk. Makanya rahasia dari kalamullah ini tidak bisa diungkap kecuali oleh yang berbicara. Kecuali oleh yang berbicara. Karena itu setiap orang bisa mengungkap rahasia dari Al-Quran, karena memang yang berbicara ngasih tahu dia. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah yang ngajari, sehingga beliau-beliau bisa ngerti itu rahasia Al-Quran. Rasulullah SAW menerima Al-Quran langsung dari Allah 30 juz. Langsung dari Allah 30 juz. Tidak ada kurang satu huruf atau satu ayat pun. Ya, 30 juz dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menurunkan, membawa wahyu itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti memberitahukan kepada Nabi SAW kapan harusnya ayat ini dikeluarkan, ayat ini dimunculkan. Ya, coba Ziha ke dalam dulu. Ya. Mau kemana nak? Ya, ke belakang dulu. Itu halnya lagi datang gitu. Gak pernah gitu dia soalnya. Permisi gitu ya. Jadi Al-Quran ini 30 juz udah ada dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan Al-Quran itu harus disampaikan? Ya, kapan harus disampaikan? Itulah fungsi malaikat Jibril
alaihissalam. Jadi bukan Rasulullah nggak ngerti itu ya. Rasul udah ngerti. 30 juz sudah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wirling tuh lihat tuh. Itu lihat tuh. Itu halnya Idrus satu ini lihat tuh. Nah, tuh. Nah, terus muter. Nah. Itu halnya. Udah puas? Udah puas sama tante dan mama ya? Masih terus mau berlin terus dia. Oh. Ini satu-satunya Idrus yang whirling ini. Permisi mas itu ya. Lagi permisi. Dah sana dulu ujiannya sana. Oke. Kak Ali punya permen sini enggak? Punya permen. Ini pelajaran ya. Jadi emang anak kecil tuh kalau kita sikapi dengan santai, jadinya ya enak gitu. Jadinya rahmat. Kadang kita ada ingat, akhirnya jadinya justru kacau balau. Dulu Rasulullah SAW ketika cucunya naik ke atas punggungnya, Rasulullah lagi sholat ya dibiarin, ya didiamkan gitu sampai cucunya puas turun sendiri, baru Rasul takbir Allahu Akbar gitu. Nyantai. Dan ternyata ini tontonan yang menarik tadi ya. Nah, dia cuma mau berlin di Rumi itu, aneh itu gitu. Mau berlin di sini dia, Masya Allah. Al Idrus berlin, ini baru satu saya bilang. Al Idrus yang berlin, Masya Allah. Syarifah berlin. Hadirin dimuliakan Allah, saya ulangi lagi. Jadi Al-Quran 30 juz sudah ada dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja malaikat Jibril dikasih tugas sama Allah ngasih tahu ayat ini nanti dikeluarkan sekarang, ini nanti pada tanggal sekian gitu ya. Ada peristiwa ini, itu tugasnya malaikat Jibril yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkadang ketika malaikat Jibril ngasih tahu gitu ya, Rasulullah tuh udah pengen ngomong. Rasulullah udah pengen ngomong sama Allah, dikasih tahu la ta'ajal, jangan tergesa-gesa. Ya, biarin malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya itu, baru nanti engkau sampaikan. Inilah pandangan para ulama yang dalam ya terhadap wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya Al-Quran itu tidak dijinakkan oleh lisannya Nabi Muhammad SAW, dijinakkan dalam tanda petik ya, kita susah cari bahasa yang paling tepat soalnya. Ya, kalau Al-Quran tidak dijinakkan, dilunakkan, karena Al-Quran ini kan kalamullah, kekuatannya luar biasa. Kalau tidak dilunakkan, kalau tidak ditolong gitu ya, dengan lisannya Rasulullah SAW, maka tidak ada satu makhluk pun, yang mampu mendengarkan kalamullah. Gak ada yang mampu. Hancur binasa. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas gunung, tentu kamu akan melihat bahwasanya gunung itu akan hancur lebur ya, karena tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutasaddian, hancur lebur itu gunung. Nah, tapi kenapa manusia bisa gitu? Nggak hancur manusianya, karena diturunkannya bukan pada gunung gitu. Diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau lebih kuat dari gunung, lebih kuat dari apapun. Nah, sekarang sudah ditampung oleh dadanya Rasulullah SAW, baru dikeluarkan dengan lisannya Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar itu, ayat-ayat tersebut udah dibungkus oleh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Udah dibungkus rahmatnya Rasulullah, sehingga kita bisa mendengarnya dengan mudah. Kalau awal kita baca sejarah turunnya wahyu, pernah sahabat itu pahanya di bawah paha Rasulullah SAW. Ketika turun wahyu, maka kaki sahabat yang di bawah kaki Rasul ini merasa seperti ketindihan sesuatu ya. Ada sesuatu di atasnya, hampir-hampir itu kakinya patah kalau tidak segera wahyu itu selesai. Jadi untung turunnya itu cepat gitu ya. Jadi kakinya itu nggak sempat patah, tapi beratnya luar biasa. Kalau lagi di atas kendaraan, sampai kendaraannya itu bisa kalau orang Jawa bilang deprok gitu ya. Nah, ini deprok bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya sampai duduk bersimpuh itu kendaraan karena beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang soleh mengerti itu kedudukan kalamullah. Nah, ini yang menyebabkan mereka bisa menghargai dan menghormati dan memuliakan. Nah, sementara kita ini nggak ngerti kedudukan kalamullah, nilainya kalamullah, sehingga kita menganggap remeh gitu. Ya, menganggap remeh, menganggap, mohon maaf nih, kalau Al-Quran dibacakan di pesta perkawinan, itu masih banyak yang ngomong. Ya, masih banyak yang ngomong. Tapi kalau presiden ngasih sambutan di pesta perkawinan, pada diam semuanya. Pada diam semuanya. Padahal ini kalamullah, Allah yang berbicara gitu, Allah yang berkata. Kenapa seperti itu? Karena yang hadir ini, dan itu banyak umat Islam yang hadir, gak ngerti ini yang dibaca itu apa gitu ya. Dibaca ini milik siapa ini, ucapannya siapa, karena gak ngerti. Karena gak ngerti, gak paham, maka timbul pengabaian. Ya, timbul pengabaian. Timbul tidak memuliakan ya, timbul tidak memuliakan. Nah, Zihan mau sama Abi atau sama Mama? Sini sama Abi. Lolos lagi ini. Mau apa? Oh iya, lanjut. Nah, yuk, bentar. Pusing. Terus biar puas dulu nih awalnya. No. Udah? Belum. Sampai kapan? Sampai kapan? Punya permen lagi. Ini masih semalam ini istimewa nih. Nggak pernah soalnya ikut terus tapi nggak pernah gini nih. Baru malam ini begini nih. Ya, karena yang dibahas juga begitu. Tentang bagaimana beliau belum muliakan kalau Allah. Ada iklannya dikit kan lumayan. Kalau nggak tegang terus tuh. Kita ulangi dikit ya. Nah, karena orang-orang soleh itu ngerti yang berbicara itu siapa, ya, dan ngerti muatan ucapannya itu bagaimana, maka mereka memuliakan Al-Quran. Nah, sementara kita ini kurang memuliakan atau mungkin bahkan sangat jauh dari memuliakan, dari menghargai. Kenapa? Karena kita nggak ngerti itu. Walaupun kita tahu gitu ya, itu ucapannya Allah, tapi kita nggak ngerti itu. Tahu sama ngerti itu agak beda gitu. Ya agak beda. Misal apa namanya? Kita tahu kekuasaan Allah, kebesaran Allah, maka kita pasti gitu ya merasa senang kita mendapatkan wahyunya Allah Ta'ala. Contoh-contoh saya mau nanya, boleh nanya. Kalau misalnya ada satu pakar yang punya satu kalimat, kamu kalau mau sukses saya kasih kalimat abrakadabrak saya gitu. Nah, orang pada datang itu kan, pada datang. Saya minta kalimatnya. Begitu dibaca dia bisa terbang, dibaca dia bisa jalan di atas
air, dicari semua. Itu kalimat dari manusia-manusia yang kadang nggak jelas itu. Yang kadang nggak jelas, tapi dicari. Sementara kalamullah tuh, kira-kira kalamullah itu kekuatannya seperti apa? Apa ada kekuatan kalimat yang bisa menyamai, mendekati kalamullah? Kan nggak ada ya, nggak ada. Tapi kenapa kok kita nganggap remeh gitu? Kita nggak menganggapnya ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ya tadi itu, karena kita nggak ngerti. Lah kenapa kita nggak ngerti? Karena ada setan dalam kehidupan dunia ini. Nah, kalau semua ngerti, setan ya kewalahan ngadepin manusia. Karena ada setan yang menyebabkan kita itu menjauhi Al-Quran itu. Menyebabkan kita itu kurang memuliakan Al-Quran, menyebabkan kita kurang menghargai. Karena itu kalau kita bicara bagaimana mereka orang-orang soleh memuliakan Al-Quran, menghargai Al-Quran, maka pelajaran nomor 1 adalah mengerti dulu nilai kalamullah. Ya, mengerti nilai kalamullah. Nomor 1, kalamullah adalah wahyunya Allah, ucapannya Allah, yang berbicara adalah Allah, sifatnya adalah abadi, dia bukan makhluk, dia punya kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, kalamullah ini udah masuk ke dalam dadanya Nabi Muhammad SAW, yang nyampe kepada kita, yang udah dibalut oleh dadanya Rasulullah SAW, yang udah dibalut juga oleh Allah dengan nurnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang nyampe kepada kita ini sesuatu yang luar biasa. Suatu luar biasa. Nah, kalau udah paham gitu, baru nih, ternyata kita punya Al-Quran 30 juz nih, selama ini cuma jadi pajangan ya. Hiasan. Bahkan kalau dalam perkawinan jadi mahar saja itu. Seperangkat alat sholat, tapi nggak pernah dibaca. Seperangkat Al-Quran masuk mushaf di situ, ya, tapi mushafnya nggak pernah dibaca itu. Dan bahkan kalau ditaruh, mohon maaf, ditaruh di rumah, naruh mushaf ini sama naruh uang 1 miliar, rasanya lebih mulia naruh uang 1 miliar daripada mushaf Al-Quran. Coba kalau diadakan tes gitu ya. Ya, benda di rumah Anda yang paling berharga apa? Langsung mikir nih. Oh, itu ada televisi. Oh, ada mobil. Oh, ada ini, ada emas sekian. Oh, ada simpanan di kotak segitu sekian, ini sekian. Al-Quran masuk hitungan enggak? Mushaf ini masuk hitungan enggak ini? Nah, masuk kategori enggak kira-kira ini? Kalau coba kita mendadak kita buat pertanyaan seperti itu, coba yang paling berharga di rumah Anda apa gitu? Bendanya itu ya. Kalau Al-Qur'annya bukan makhluk, tapi mushafnya ini kan benda ya, mushafnya ini. Kita menganggap mushaf yang menampung Al-Qur'an tersebut, menampung kalam Allah, ini suatu yang biasa atau yang luar biasa? Seharusnya kan luar biasa, tapi kenyataannya sampai hari ini kalau kita ditanya benda yang luar biasa di rumah kita, jawabannya apa? Ada mobil, ada TV, ada motor, gitu. Ada macam mas-masan gitu kan ya. Yang punya berlian ya berliannya gitu. Tapi mushaf ini nggak masuk gitu. Kenapa nggak masuk? Itu bukti kalau di hati kita mushaf ini memang nilainya cuman kertas. Karena auzubillah min dzalik. Nggak ada pemuliaan, nggak ada ta'zim, nggak ada penghormatan di hati dulu terhadap kalam Allah. Beda dengan orang-orang soleh. Mereka ngerti yang berbicara adalah Allah. Mereka ngerti wahyu ini udah dibalut ya oleh dada Nabi Muhammad SAW. Makanya begitu mereka menerima Al-Quran, hatinya udah bergetar dulu. Hatinya bergetar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Hatinya bergetar dulu. Kenapa? Saya boleh mendengar. Saya boleh mendengar. Ini Allah, saya boleh mendengar. Siapa saya? Jadi mandang dirinya itu sesuatu yang sangat hina, yang kotor, yang rendah. Kok boleh yang mendengar ucapannya yang maha menciptakan? Kok boleh? Makanya kalau udah begitu hatinya, belum membaca, udah bergetar. Lah kita ini udah membaca dan dibacakan getar aja enggak? Bahkan digetar-getarkan tetap enggak getar.
Getar-getarkan tetap nggak getar. Kenapa begitu? Ya tadi, karena hati kita belum kenal wahyu ini adalah kalamullah, belum kenal. Kalau kita perhatikan, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, salah satunya adalah Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah putranya Abu Jahal. Abu Jahal salah satu yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam sejarah dikenal salah satu musuh Islam. Ya, salah satu musuh Islam yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi putranya masuk Islam. Ya, putranya masuk Islam. Makanya kita tuh kalau dimusuhin nggak usah ditanggapin terlampau gitu, nyantai aja biasa. Siapa tahu nanti cucunya jadi pembela kita. Siapa tahu anaknya jadi pembela kita. Dan Rasul kita lihat nyantai itu ngadepin musuh-musuh Islam. Rasulullah nyantai, doakan, ya kan? Sikap Rasulullah seperti itu. Nah ini Ikrimah masuk Islam. Dan Ikrimah ketika menerima mushaf cuman beberapa lembar, karena dulu mau dapat mushaf 30 juz itu susah. Yang punya mungkin cuma 1-2 orang 30 juz. Yang lain dapat mushaf Al-Ikhlas itu udah senengnya luar biasa. Kenapa? Kertas belum ada. Jadi masih ditulis di pelepah kurma, ya kan, ditulis mungkin di kayu-kayu gitu kan. Masih dikit itu, masih dikit yang punya lengkap. Bayangkan mau nulis 30 juz butuh berapa banyak itu. Ya butuh berapa banyak lembaran. Sehingga yang dapat semakin banyak semakin senang. Yang dapat dikit aja udah senangnya luar biasa. Sayyidina Ikrimah begitu dapat beberapa lembar, beliau pegang itu dengan gemetar. Pegang dengan gemetar sambil berkata, kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi. Ini ucapan Tuhanku, ini ucapan Tuhanku, ini ucapan Tuhanku. Beliau pun menciumnya, pingsan. Ini belum baca, hatinya udah begitu. Sekarang takzim pada Al-Quran model begini banyak atau langka? Yang banyak model begini atau begitu? Ya, begitu gitu kan ya. Yang model begini nih. Yang sebelum membaca udah gemeter gitu ya. Belum baca pingsan dulu. Ini coba kalau Al-Quran mau baca pingsan melulu, kira-kira apa yang terjadi? Nggak pernah baca. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bisa terjadi kehebohan ya. Gemeter nih Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Gemeter, kalam Rabbi dicium, kemudian pingsan. Ini sikapnya sahabat. Salah satu contoh ya, sikapnya sahabat. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Beliau-beliau itu kalau mau baca Al-Quran udah gemeternya luar biasa. Kenapa? Lidah saya kok boleh baca. Betapa terhormatnya lidah saya ini. Kok diizinkan membaca kalamullah. Bayangkan nafas saya nanti akan masuk ke dalam jantung saya, paru-paru saya, huruf-huruf dari kalamullah. Nafas saya diatur oleh kalamullah. Otak saya ini nanti akan diatur oleh kalamullah. Tubuh saya akan tersirami dengan kalamullah. Betapa beruntungnya saya. Nah ini langkah awal untuk benar memuliakan Al-Quran. Sementara pelajaran seperti ini kira-kira banyak yang diajarkan atau banyak yang tidak diajarkan? Nggak diajarkan gitu ya. Kecuali memang dalam dunia tasawuf. Makanya saya kasih judulnya kajian sofistik. Kalau nggak sofistik nggak diajarkan begini-begini. Baca Al-Quran udah. 1 huruf kamu dapat pahala 10. Itu fadilah Quran sesuai hadis. Apalagi kalau udah sofistiknya muncul, pemahaman hatinya nih muncul. Oh, ternyata sahabat sampai seperti itu ya. Kenapa? Karena ngerti ini yang berbicara Allah, kok saya diizinkan untuk membacanya. Satu itu. Kemudian yang kedua, setelah mengerti yang berbicara Allah dan mulianya yang berbicara, pasti mereka juga mengerti ini bacaannya sesuatu yang luar biasa. Mereka akan habiskan waktunya untuk membaca Al-Quran ketimbang yang lain. Ya, habiskan waktunya untuk membaca atau mendengarkan Al-Quran ketimbang yang lain. Makanya kalau kita baca biografi dan manaqib para auliyaus sholihin,
nanti kita akan terpana dan terkejut dan tertegun. Ternyata beliau-beliau itu karena menghormati Al-Quran, beliau membaca Al-Quran satu hari khatam 8 kali, satu hari khatam 4 kali, satu hari khatam 2 kali, satu hari khatam sekali, minimal seminggu sekali khatam sekali. Hidupnya itu terus dengan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena mereka tahu Rasulullah mengatakan ahlul Quran hum ahlullah. Orang yang ahli membaca Al-Quran, mereka itu keluarganya Allah. Hum ahlullah. Mereka itu keluarganya Allah. Dan mereka pengen jadi keluarganya Allah. Dalam tanda petik ya. Pengen jadi keluarganya Allah dalam tanda petik gitu. Maka mereka banyak baca Al-Quran. Nah ini termasuk memuliakan Al-Quran. Nah kalau orang memuliakan Al-Quran tapi nggak pernah baca, namanya nggak memuliakan. Saya cinta sama kamu, saya muliakan kamu, tapi nggak pernah nemuin, nggak pernah mau ngajak ngomong, nggak pernah nyapa. Ini kira-kira cintanya asli atau palsu? Asli tapi palsu katanya, aspal. Orang yang cinta suatu pasti akan sering nyebut-nyebutkan begitu ya. Nah kalau ini cinta sama Al-Quran, ya dia pasti akan sering berinteraksi dengan Al-Quran. Akan sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kalau kita lihat orang-orang soleh, mereka menghatamkan Al-Quran dalam jumlah yang luar biasa. Contoh yang cukup masyhur, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kita baca di biografi beliau. Beliau itu ketika meninggal dunia, tempat di mana beliau meninggal dunia, sudah beliau khatamkan Al-Quran 5.000 kali khatam. Ini kan contoh yang sederhana ya, tapi luar biasa. Bacanya banyak, karena ngerti, saya kalau baca ini, saya akan dirubah oleh Al-Quran. Saya akan dirubah oleh Al-Quran. Itu yang membaca. Lah yang mendengarkan saja juga dirubah kok. Yang mau mendengarkan, gak ikut baca, mau mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, diam dan dengarkan, ya, kalian pasti akan dirahmati. Jadi begitu orang mau diam dengarkan, rahmat itu masuk, ya, rahmat akan nyampe ke dia langsung. Makanya Imam Syafi'i berpendapat rahimahullah, kalau ada orang meninggal dunia hendaknya dimakamkan, di makamnya dibacakan Al-Quran. Di makamnya dibacakan Al-Quran. Ini ajarannya Imam Syafi'i berdasarkan ayat Al-Quran tadi, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mau dibacakan ayat tertentu atau bahkan dihatamkan, itu jauh lebih baik dan lebih bagus. Kenapa? Karena rahmat yang turun ketika dibacakan Al-Quran itu tidak bisa disamakan dengan rahmat yang turun dengan yang lain itu. Rahmat yang turun seiring kalamullah ini rahmat yang luar biasa. Lah sementara kita ketika membaca kalam Allah, kita nggak merasa ada sesuatu yang akan turun gitu loh. Kita anggap ini biasa-biasa saja. Saya baca sambil nggak ada rasa menanti itu. Saya menanti kalau ini rahmat akan turun, itu nggak ada. Kenapa seperti itu? Ini saya ngomong begini, ini benar atau salah ini? Benar kan? Paling kita kalau baca Al-Quran, semoga dapat pahala. Gitu aja kan? Ya, semoga dapat pahala. Sikap hati ini nggak ada menanti sesuatu. Ala, kata Rasulullah SAW, ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat, atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya dalam perjalanan waktu-waktu kalian itu ada limpahan-limpahan karunia Allah. Ala fata'arrudu laha. Maka hendaknya kalian menghadang tadi. Disuruh menghadang, siapkan jaring tuh. Terima itu limpahan karunia Allah. Setiap saat ada. Ada yang menjaringnya dengan baca zikir, ada yang menjaringnya dengan baca sholawat, ada yang menjaringnya dengan menghatamkan Al-Quran. Semua menanti. Nah ini yang turun dengan dibacakan Al-Quran, ini bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang luar biasa. Ada malaikat sakinah yang khusus. Kalau kita ingat kisah Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu. Ya, Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi, ketika membaca Al-Quran di waktu malam, tiba-tiba kudanya meringkik dan melonjak. Posisi kudanya itu di tempat beliau ngaji, dan di situ ada anaknya yang masih kecil namanya Yahya.
Ya, anak beliau masih kecil namanya Yahya. Di satu ruangan yang sama, kudanya di situ, anaknya di situ, beliau di situ. Ini karena betapa sederhananya kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu menghentikan bacaannya untuk cari tahu, karena orang Arab paham kalau kuda itu meringkik dan lonjak-lonjak, ada sesuatu yang terjadi dalam tanda petik. Ya, ada sesuatu yang terjadi, maka dicari apakah ada pencuri, apakah ada sesuatu, apa gempa bumi, ada kejadian alam apa gitu. Dicari. Kok nggak ada apa-apa kelihatannya ya. Dilanjutkan bacanya, meringkik lagi. Berhenti juga. Dilanjutkan, meringkik lagi. Akhirnya dihentikan, terus cari lagi keluar. Ada apa sebetulnya? Sampai keluar rumah, nyari itu ya. Begitu keluar rumah, lihat ke atas, kaget. Karena di atas itu ada cahaya ya, yang dekat sekali dengan rumahnya Usaid bin Khudair. Cahaya itu langsung naik ke atas dan hilang di ketinggian. Esok harinya subuh-subuh berangkat ke masjid, selesai sholat, lapor pada Rasulullah SAW. Karena gurunya sahabat adalah Rasulullah. Di situ ada pelajaran, kalau kita mengalami sesuatu, lapor aja sama guru, jangan lapor kepada orang-orang. Kadang orang tidak lapor sana, gurunya nggak dilaporin. Nah, ini tanggapan orang itu bisa macam-macam, akhirnya menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Kalau lapor guru petunjuknya nanti benar, tapi kalau lapor orang-orang nanti petunjuknya ya sesuai kepala masing-masing dan sesuai dengan sikap hati masing-masing. Ada hati yang cinta, ada hati yang benci kan, nanti justru nggak baik jadinya. Lapor aja sama guru, kenapa saya mengalami seperti ini? Guru, kenapa saya mengalami seperti ini? Maka laporlah Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, semalam saya begini. Maka saat itu Rasul berbicara dengan nada yang keras, semangat gitu ya. Kalimat Rasul begini, Iqra ya ibn Khudair, Iqra ya ibn Khudair, Iqra ya ibn Khudair itu. Maka maqala sallallahu, wahai anaknya Khudair, Usaid bin Khudair, baca. Kenapa berhenti? Baca, ayo baca. Jadi Rasul merasakan seperti Rasul lagi di hadapan Usaid bin Khudair di malam di mana Usaid bin Khudair lagi baca Al-Qur'an. Ayo baca terus baca, jangan berhenti, baca terus itu. Disuruh baca terus. Ya, tilkas sakinah. Itu yang kamu lihat, yang naik ke atas cahaya menghilang. Itulah sakinah yang dimaksud. Itulah malaikat yang bawa ketenangan, membawa rahmat ya. Mereka turun karena senang mendengarkan bacaanmu. Mereka turun karena senang mendengarkan bacaanmu. Andai kata kamu teruskan membacanya, maka subuh pagi masyarakat akan melihat malaikat di jalanan. Artinya, ketika Al-Quran itu dibacakan, maka ada sesuatu yang turun. Rahmat Allah dalam wujud malaikat. Nah, kalau malaikat turun, kira-kira arwah orang soleh turun juga enggak ya? Nah, itu akan berdatangan gitu. Makanya kalau ada orang menganggap nggak ada itu ruhnya orang soleh ngumpul gitu ya. Nggak ada yang sebegitu, nggak ada. Nggak apa-apa orang bilang begitu. Kalau saya bilang begini, ya boleh suka, boleh nggak suka. Wah, hidup ini pilihan, oh. Silahkan milih suka atau milih nggak suka. Kalau saya suka begini, Anda suka yang lain nggak jadi masalah. Yang penting jangan hina kesukaan saya, nanti bermasalah. Nah, kan bermasalah dengan diri sendiri gitu kan. Hidupnya susah karena menghina orang terus bermasalah hidupnya. Ini Usaid bin Khudair begitu. Ada sesuatu yang turun. Makanya sampai-sampai sahabatnya Rasulullah SAW yang namanya Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari ini Rasul mengatakan utita mizmaron min mazamir al-Dawud. Wahai Abu Musa radhiyallahu anhu, kamu telah diberi oleh Allah Ta'ala keindahan suara yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Dawud. Jadi keluarga Nabi Dawud itu suaranya nggak ada yang jelek. Nabi Dawud enak, Nabi Sulaiman juga enak. Semuanya suaranya enak. Suara enak itu turunan. Jadi kalau Anda nggak dapat suara enak, ya berarti ke atas juga nggak enak. Gitu. Nah, itu turunan. Makanya kalau lomba perkutut itu yang perkutut juara 1 tahun 2000 misalnya gitu ya. Ini keturunannya tahun 2016 harganya masih mahal. Gitu. Harganya masih mahal. Bahkan ada itu Dewan Nasab Perkutut. Ini benar, ini kutut kok dijual tuh ada nasabnya nih. Ini cucuk atau cucuk keberapa dari yang pernah juara di Jawa Barat misal begitu ya. Di Jakarta ketika kontes lomba kutut itu. Karena apa? Suara itu mahal. Dan Rasul kalau ada orang yang suaranya bagus, dia dipuji gitu.
Utita mizmaran. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Jangan kita ada orang dikasih Allah karunia, kita nggak muji. Berarti kita nggak muji karunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji sama Rasulullah. Suaramu bagus. Suaramu bagus. Nah, Abu Musa ini kemudian membuat sesuatu yang nggak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Apakah itu? Beliau kumpulkan masyarakat di rumahnya. Yang mau dengarkan saya baca Al-Quran, silahkan main ke rumah saya. Apakah ada sejarah Rasulullah kemudian ngomong sahabat, saya mau baca Al-Quran, silahkan kalian kumpul semua? Nggak ada kan? Rasulullah menyampaikan wahyu di saat memang harus disampaikan. Selebihnya dibaca dalam sholat. Rasul tidak memperdengarkan bacaannya kecuali kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya, Rasul justru minta sahabat bacakan pada beliau. Rasul minta sahabat bacakan pada beliau. Dan Rasul baca sendiri. Rasulullah baca sendiri ketika dalam sholat. Jadi Rasulullah baca Al-Quran dalam sholatnya. Tapi Abu Musa buat sesuatu yang nggak dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau bahasa orang zaman sekarang, bid'ah. Sesuatu yang nggak dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah nggak buat. Hasil ijtihadnya sendiri. Ya, keputusan hukum. Oh, sahabat boleh berijtihad. Sahabat ya punya kekuatan. Muridnya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang yang mengikuti sahabat bisa berijtihad untuk ngambil keputusan hukum atau sebuah amal. Baca Abu Musa di rumahnya kumpul. Ada satu yang lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Musa ini buat acara yang nggak dibuat ini. Kumpulkan orang di rumahnya baca Al-Quran. Banyak yang datang ya Rasulullah. Rasul pun mengatakan, kamu bisa enggak antarkan saya ke rumah Abu Musa, letakkan saya di tempat yang orang nggak bisa lihat. Ya. Yang penting pokoknya saya mau hadir, tapi jangan ada yang tahu gitu. Bisa enggak carikan posisi seperti itu? Bisa ya Rasulullah. Maka Rasul pun keluar. Rasulullah keluar ikut hadir. Ya, ikut hadir dan Rasulullah senang. Rasulullah senang sehingga Rasul berapa kali hadir. Sampai istri beliau Sayyidah Aisyah mengatakan, dari mana nih malam-malam kok enggak apa namanya baru pulang sekarang? Dari mana ya Rasulullah? Jawab, dari mendengarkan bacaan Al-Quran Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi suara merdu itu membuat para sahabat berkumpul mendengarkan. Bukan cuma merdu di lisan, tapi merdu dalam hati yang baca orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suasana penghormatan pada Al-Quran begini sekarang udah mulai hilang gitu. Udah mulai hilang. Menikmati bagaimana Al-Quran dibacakan, kemudian yang bacakan juga apalagi menikmati membacanya itu. Bukan gak ada, tapi sudah mulai hilang. Kalau kita lihat ketika Al-Quran itu dibacakan oleh Rasulullah sendiri SAW dalam sholatnya, orang-orang kafir yang benci pun ikut mendengarkan. Yang benci pun ikut mendengarkan. Karena apa? Ini bukan ucapan makhluk. Mereka tahu. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang soleh karena mengerti itu kalamullah, mereka takzim dan mereka membacanya sebanyak mungkin karena mengharap sesuatu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita mencari sesuatu dari Allah, ada di depan kita Al-Quran, tapi kita tidak memuliakan dan menghormatinya. Kita anggap ini biasa-biasa saja. Ini fakta atau bukan fakta? Fakta ya. Fakta. Kenapa seperti itu? Itu yang namanya kan mahjub, terhijab hatinya, sehingga nggak bisa lihat sesuatu yang luar biasa. Hatinya terhijab. Karena kalau kita baca sejarah para aulia, hidupnya banyak sekali membaca Al-Quran. Dan kebanyakan aulia itu hafal, tapi nggak ngomong dirinya hafid. Al-hafid nggak mau ngomong dirinya hafid, tapi hafal Al-Quran. Kadang kalau depannya orang juga pura-pura nggak hafal gitu. Itu banyak gitu. Seperti itu, untuk menyembunyikan. Nah, Al-Quran ini huruf-huruf yang dibaca itu diliputi nur yang luar biasa. Kita kenal Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, pengarang kitab Al-Ibris, bukan Al-Ibris tafsir yang dari Kudus, bukan ya. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini seorang sufi yang luar biasa, pengarang kitab Al-Ibris. Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu ini beliau adalah seorang yang tunanetra. Ya, beliau tunanetra. Tapi beliau bisa membedakan mana Al-Quran, mana hadis, mana ucapan orang biasa dan mana ucapan wali. Ya, tunanetra nggak hafal Al-Quran. Ya, tapi wali Allah. Ya, nggak hafal Al-Quran tapi wali Allah. Sehingga pernah dites sama orang. Dibacakan ucapannya ulama gitu kan.
Orang tadi nanya, ini sabda Rasul atau bukan? Dijawab, bukan. Ucapan ulama, ucapan orang soleh. Sebentar lagi ucapan, nah ini ucapan orang biasa. Dibacakan lagi ayat Quran cuma sepenggal kecil gitu. Oh ini wahyu Allah nih, ini Al-Quran. Ditanya, kamu kok bisa tahu? Ini kalamullah, ini kalam Rasul, ini kalam ulama, ini ucapan orang biasa. Dari mana? Dari cahaya yang saya lihat dengan hati saya. Kalau dibacakan Al-Quran itu nurnya berbeda. Kalau ucapannya orang jelek itu yang ada kegelapan, muncul seperti asap gelap. Nah ini kalau kita ini berarti asap gelap semua nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak begitu ya. Kalau yang ngomong orang soleh itu cahaya, tapi nurnya berbeda. Makanya dikatakan setiap ucapan itu keluar, ucapan itu muncul, diselubungi cahaya yang berbicara. Karena ucapan kan dari hati, muncul diselubungi cahaya yang berbicara. Lah bayangkan kalau yang muncul itu Al-Quran, diselubungi cahaya yang berbicara, dan yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cahaya Allah itu seperti apa? Nah, seperti apa? Nah, karena mengerti, ini apa namanya makrifat itu ya begini. Karena ngerti, nih makrifat yang dimaksud makrifat itu debu-debu pinggirannya itu begini nih, ngerti siapa Allah, ya bagaimana Allah, bagaimana wahyunya, sehingga timbul ta'zim. Ini Al-Quran loh yang dibaca. Saya lagi baca Al-Quran loh ini. Nah kita enggak. Maaf, beribu maaf. Ya maaf, beribu maaf. Kita ini terbukti lah, saya dah berkali-kali kalau hadir pengajian itu ya. Ketika dibacakan Al-Quran, orang pada masih banyak yang ngobrol, banyak yang main handphone. Baca Al-Quran, kadang diam lisannya, tapi tangannya nggak diam, main handphone. Tapi begitu khotib ya bicara khusyuk semuanya, Masya Allah. Nih khotibnya sama Al-Quran hebat mana kira-kira? Ya kan? Hebat. Karena apa timbul begini? Karena hatinya nggak kenal, hatinya nggak kenal. Itu ya tahap yang apa namanya yang kedua. Kalau sudah tahu begitu, maka dia akan memuliakan semua yang berhubungan dengan Al-Quran. Bukan karena yang berhubungan, tapi karena berhubungannya dengan siapa. Contoh, kita tahu yang namanya kertas. Kertas bisa jadi koran, bisa jadi bungkus nasi, jadi nasi bungkus ya. Tapi kalau kertas itu udah ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Saya mau nanya, kertas ini boleh nggak disentuh? Boleh nggak disentuh? Nggak boleh, kecuali yang menyentuh suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Gak sembarangan sama Allah boleh menyentuh. Itu udah Al-Quran. Kertas itu berubah jadi mushaf Al-Quran, bukan 30 juz memang. Memang cuma satu ayat, Qul huwallahu ahad. Cuma satu ayat, tapi satu ayat itu tertulis di kertas, itu mushaf gitu. Mushaf satu ayat, bukan 30 juz, bagian dari mushaf. Nyentuhnya bagaimana? Gak boleh kamu sentuh, kecuali kamu dalam keadaan suci. Letakkannya bagaimana? Gak boleh kamu letakkan di lantai. Gak boleh diletakkan di lantai. Harus diletakkan di mana? Di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi gak boleh kamu letakkan di samping benda-benda yang hina. Gak boleh. Kalau di atasnya diletakkan buku, gak boleh. Harus lebih tinggi dari buku. Harus lebih tinggi. Wah ini sekarang ngeri, Masya Allah. Banyak itu orang gak sadar. Ada misalnya ayat kursi ditempelkan di motor. Di motor bagiannya di dashboard belakang. Biar selamat. Ya nggak selamat kalau begitu namanya nih. Biar selamat di selebor belakang gitu kan ya, biar selamat. Padahal di situ nanti kena pantatnya dia, di bawah pantatnya dia. Kemudian kena kotoran-kotoran ketika musim hujan dan lain sebagainya. Helm. Di mana ditulis ini helm, kalimat-kalimat Allah di helm nih. Memang helm tempatnya di kepala, tapi ketika helm dilepas letaknya di mana? Ya di motor ditaruh di mana? Di bawah. Ya sering dibawa masuk ditaruh di bawah. Di situ ada tulisannya Sallallahu alaihi Muhammad misalnya, sholawat atau Allahu Akbar, la ilaha illallah, lafdul jalalah, asma Allah, nama Rasul. Apalagi ada Al-Qur'annya. Surat Al-Ikhlas ditempelin di situ. Masya Allah. Biar ikhlas, Bib. Biar ikhlas.
Niatnya bener, tapi amalnya nggak bener nih. Kenapa? Karena nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti ta'zim. Lah orang soleh lain, karena ngerti nilainya. Kalamullah, nilainya yang berbicara ngerti, nilainya bicaranya juga ngerti. Maka sesuatu yang berhubungan dengan kalamullah dimuliakan semulia-mulianya. Begitu lihat kertas ini, oh Masya Allah, ini bukan kertas lagi nih. Judulnya apa? Apa kita bilang kertas? Enggak, dibilang ini mushaf. Apalagi kalau isinya surat Yasin gitu. Apa kita bilang kertas? Enggak, ini surat Yasin. Boleh kita letakkan sembarangan? Enggak boleh. Nyentuhnya sembarangan? Enggak boleh. Bacanya juga sembarangan? Enggak boleh, harus benar juga bacanya. Tapi sekarang fenomena menarik. Berapa banyak santri atau anak muda yang belajar Al-Quran, tapi Al-Qurannya diletakkan di lantai. Habib kok ngomong begini pernah lihat, sering kelihatannya ngapal Al-Quran. Masya Allah nih, udah sampai begini-begini. Tapi Al-Qurannya di lantai nih. Nggak ada berkah nih dalam proses belajarnya ini. Ya, nggak ada berkah dalam belajarnya. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, Al-Quran yal'anuh, sedangkan Al-Quran yang melaknat dia. Kenapa? Ya karena nggak ada takzim, nggak ada adab, nggak ada sopan santun, bacanya nggak benar, dan lain sebagainya. Banyak hal itu, banyak hal. Salah satunya itu mushaf diletakkan di lantai. Sering saya lihat ini, entah itu golongan suka tahlil maupun golongan nggak suka tahlil. Pokoknya umat Islam sih. Ya, gitu letakkan Al-Quran di lantai. Yang contohnya lagi nih, mohon maaf, buku kumpulan wirid. Kumpulan wirid itu kan isinya ada surat Yasin, Waqiah, Suratul Muluk dan lain sebagainya. Betul kan? Jadi satu. Coba perhatikan, sering nggak diletakkan di bawah? Di lantai. Sering gitu. Kenapa itu terjadi? Karena nggak ngerti. Ini nilainya seberapa ini? Ini nilainya luar biasa. Kalau di sebuah perpustakaan di Mekah atau di Jeddah, saya nggak tahu, lupa saya itu tempatnya orang soleh, itu ada buku yang bercahaya menyebabkan perpustakaan itu menyala gitu ya, terang gitu ya. Setelah dilihat ternyata itu kitab yang ada, kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Bukunya itu kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Nah kalau baru kumpulan hadis dan berapa ayat Al-Quran gitu ya, dikumpulkan jadi satu buku Al-Adhkar, hasilnya seperti itu. Nah kira-kira kalau mushaf 30 juz itu kira-kira nurnya seperti apa? Cahayanya seperti apa? Nah ini diletakkan di lantai. Penghinaan gitu, kepada Al-Quran. Cuman yang menghina nggak sadar. Yang menghina nggak sadar. Tapi yang dihina nggak pernah nggak sadar. Selalu maha sadar itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dapat barokah dari mana? Ini ta'zim kepada Al-Quran. Semua yang berhubungan dengan mushaf ini jadi mulia. Kertas mulia. Kertas aja dimuliakan, diciumin. Nah sekarang kalau ada orang yang hafal Al-Quran, kira-kira bagaimana muliakannya? Kalau kertas saja dimuliakan seperti itu, lah kira-kira yang hafal Al-Quran bagaimana? Makanya Anda kalau nikah jangan sama hafidhoh, bahaya. Harus wudhu terus gitu. Ini hafal Quran, sentuh wudhu batal lagi gitu kan ya, batal lagi. Ya nggak begitu. Kalau sama manusia ya aturannya aturan manusia, manusia. Memuliakannya bukan kemudian menyentuhnya dengan wudhu, bukan ya. Karena Al-Qurannya ada di dalam dada. Tapi ini udah berbalut. Tubuhnya ini sudah dibalut dengan Al-Quran. Pak, bayangkan ada satu manusia yang dadanya ada Al-Quran. Nggak sembarangan loh, nyimpen Al-Quran dalam dada, bukan di lemari. Ya, bukan di lemari, dalam dada. Makanya adabnya seorang hafidh Quran yang hafal Al-Quran juga punya adab. Dia nggak boleh meletakkan dirinya di sembarang tempat gitu. Nggak boleh, karena dia bawa Al-Quran kemana-mana. Dirinya harus punya adab. Orang lain juga harus beradab sama dia. Dirinya juga harus beradab terhadap Al-Quran yang ada dalam dadanya. Makanya begitu ada orang hafal Al-Quran, Allah langsung memuliakan dia semulia-mulianya. Syarat dan ketentuan berlaku.
Loh ada loh orang yang kata Rasul bacaan Al-Qur'annya lebih hebat dari kamu, sholatnya lebih hebat dari kamu, tapi mereka keluar dari Islam lebih cepat daripada anak panah lepas dari busurnya. Itu kan dalam Sahih Bukhari. Ada orang seperti itu. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya ya betul, niatnya betul-betul mau mengamalkan isi Al-Qur'an dan niat ikut menjaga Al-Qur'an. Kalau niatnya benar, langsung sama Allah dikasih penghargaan dirinya dan keluarganya. Orang tuanya langsung Allah katakan dikasih mahkota di atas kepala orang tuanya. Ada mahkota benar itu orang tuanya. Tanda orang-orang yang sukses nih di anaknya. Anaknya hafal Al-Quran. Ada mahkotanya. Tahu kalau orang wisuda pakai apa itu? Toga itu ya. Nah, pakai toga ini. Toga tanda kelulusan. Ini pakai mahkotanya raja-raja itu. Kenapa? Anaknya hafal Al-Quran. Punya perbedaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat ditampakkan nyata. Di dunia yang bisa lihat hanya orang-orang yang bisa lihat. Nampak nih. Ada mahkota. Kemudian yang bersangkutan yang hafal tadi sama Allah dikasih izin, kekuasaan, sama Allah dikasih kekuasaan. Bebaskan 10 anggota keluargamu yang udah wajib masuk neraka, bebaskan dari siksa api neraka. Boleh memberikan syafaat pada 10 anggota keluarganya yang udah wajib masuk neraka. Ini keren atau nggak keren nih? Keren. Gara-gara apa? Al-Quran. Karena dia punya Al-Quran, ya, sampai-sampai keluarganya pun dapat berkahnya. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran, setan tuh menyingkir. Sampai tetangga-tetangganya itu setannya juga nyingkir. Makanya Anda kalau mau ngusir tetangga Anda, setannya, bukan tetangga yang diusir, setannya. Rumah Anda bacakan Al-Quran dengan benar terus, maka nanti tetangga Anda yang nggak benar, setannya ya, perilaku nggak benar akan nyingkir. Gak usah banyak diceramain. Selama kamu tuh gak bener, kamu tuh gila, kamu ini ya. Semakin gila dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Padahal orang gila semua ini, mabuk dan lain sebagainya. Tapi di rumah kita baca Al-Quran, ingat, ya Allah bisa bacakan Al-Quran. Semoga ini bisa mengusir setan radius 5 kilo. Masya Allah. Setan radius 5 kilo. Biar terusir, melingkar keliling nih ya. Bacakan Al-Quran. Ini orang yang paham gitu. Ada ta'zim, ada penghormatan terhadap apa yang dia baca. Dia nggak meremehkan. Ini bukan sembarangan ini kemana-mana, ini nurnya ini. Karena itu dikatakan rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya bercahaya. Cahayanya kalau dilihat dari langit, ya kan di bumi ini ya. Kalau dilihat dari langit, rumah tersebut seperti kalau warga yang ada di bumi ini, penghuni bumi, lihat bintang-bintang di malam yang gelap, bintangnya bercahaya yang luar biasa tuh. Itu malaikat yang di langit lihat seperti itu. Kagum malaikat. Udah betul ya. Kita kalau lihat bintang-bintang di langit itu kan senang tuh. Banyak, bagus, subhanallah itu. Malaikat juga gitu, subhanallah, bagus tuh. Apa itu? Al-Quran lagi dibaca itu di rumah itu. Al-Quran lagi dibaca, nurnya. Ulama kemudian mengatakan, itu rumahnya. Itu rumahnya. Nah yang baca kira-kira bagaimana? Yang baca kan lebih daripada rumahnya. Kalau di luarnya aja begitu, nah kira-kira ini yang nempel nih gimana nih? Yang nempel gimana? Maka mereka menghormati. Semuanya berhubungan dengan Al-Quran dimuliakan luar biasa. Karena itu kalau kita baca manaqib atau sejarah para aulia wassolihin, beliau-beliau itu betul-betul memanfaatkan Al-Quran untuk banyak hal. Seperti Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu ta'ala anhu. Semua orang marganya As-Segaf itu kembalinya ke sana. Kalau nanam pohon kurma, karena memang hidupnya dari bercocok tanam kurma. Kalau nanam pohon kurma, itu beliau bacakan surat Yasin dulu. Sebelum nanam itu bacakan surat Yasin. Jadi mau nanam baca Yasin. Ini ada yang mau praktek? Nah, mau nanam baca Yasin. Biar apa? Dapat barokahnya surat Yasin. Selesai, beliau duduk di tempat itu khatamkan Al-Quran 1 kali. Baru pergi. Itu kira-kira ya, benihnya ya, kira-kira seperti apa ya? Benih yang udah dikasih Yasin secara khusus, kemudian khatam secara khusus. Seperti apa benihnya nih? Ngambil barokahnya Al-Quran itu betul-betul diambil. Ini Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Kemudian kalau kita lihat Habib Abdullah bin Umar bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Pernah paman beliau Habib Abdullah bin Husain bin Thohir main ke rumahnya. Saya kok mimpi lihat rumahmu menjulang tinggi mengalahkan rumah-rumah yang lain di kota ini. Ada apa dengan rumahmu ini? Ya mungkin ini paman, mungkin ini. Saya waktu bangun rumah saya ini,
Itu selesai bangun rumah, setiap ruangan saya khatamkan Al-Quran dalam sholat 1 kali. Setiap ruangan. Syukurannya itu, setiap ruangan disolatin khatam Al-Quran. Tapi ruang tamu kamu saya lihat kok lebih tinggi dari ruangan rumah yang lain. Ya, memang yang ruang tamu itu saya khatamkannya 40 kali semuanya dalam sholat. Niat menghormati tamu. Nah, kita emang ruang tamu, contoh ini dianggap ruang tamu kan ya. Kita muliakan nih, dikasih kayu yang keliling. Betul kan? Kasih karpet yang bagus, kemudian ini dikasih background, ya. Dikasih kayu, dikasih macam-macam. Niatnya Pak menghormati tamu. Cuman pertanyaan, ruang tamu di rumah kita itu kan cuman kita indahkan dohirnya ya. Lah batinnya diindahkan enggak itu? Spiritualnya diindahkan enggak? Kalau kita bilang batinnya itu bahasa kerennya spiritualnya ya. Spiritualnya diindahkan enggak itu? Sisi spiritualnya ini hidup enggak? Nah orang-orang soleh itu mikirnya sisi spiritualnya sebelum zahirnya. Maka begitu jadi itu bangunan langsung dikhatamkan Al-Quran. Dan dalam sholat semuanya 40 kali khatam khusus ruang tamu. Sementara kita kamar tidur kita sampai hari ini belum pernah khatam sekali. Betul? Ya, musolanya aja enggak, apalagi kamarnya. Tempat kita sholat itu, tempat kita sholat sunnah itu mungkin kita belum pernah khatam karena kita bacanya pindah-pindah. Sebentar baca sambil nonton TV, ya kan? Ya, iklan lanjut itu ya. Depan TV, nanti pindah di sana, nanti pindah di sana. Mestinya baca di sini khatam ini, nanti di sana dikhatamkan lagi, di sana dikhatamkan. Sehingga tiap tempat itu dapat barokahnya Al-Quran. Nah, itu begitu beliau-beliau memuliakan Al-Quran. Jadi hatinya itu ngerti ini Al-Quran mulia ini. Al-Quran mulia. Sampai-sampai kalau kita baca ya sejarahnya orang-orang soleh tersebut, guru-guru yang ngajari anak-anak mereka atau mereka baca Al-Quran, mereka muliakan lebih dari orang lain. Seperti yang semalam saya sampaikan di Bintaro itu ya, di Masjid Raya Bintaro. Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika anaknya itu selesai belajar surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah loh ya. Guru yang mengajarkan anaknya membaca surat Al-Fatihah langsung dibayar 1000 dirham. Padahal 1 dirham hari kemarin itu kursnya 60.900 sekian rupiah. Kalau kita bulatkan ke atas 61.000 gitu ya. Berarti 1000 dirham itu 61 juta. Selesai ngajarin Al-Fatihah dibayar 61 juta. Siap Anda jadi guru ngajinya? Ya, semua pada siap. Tapi kalau siap jadi Imam Abu Hanifahnya? Mikir. Kan mikir. Seorang perenang senang anaknya diajarin renang. Senang sama guru renang. Anda berhasil ngajarin anak saya renang dan nari dalam kolam luar biasa. Saya akan kasih hadiah Anda gitu. Karena senangnya itu kan. Kasih hadiah. Dihargain. Anak saya sekarang bisa baca dengan bagus berkat Anda gitu. Anda saya hargain. Bahasa Inggris sekarang bagus karena Anda. Ini gurunya dihargain. Tapi anaknya bisa baca Al-Quran, gurunya bayarnya telat-telat. Itu TPA itu kan sering itu 4 bulan gak dibayar, 5 bulan gak dibayar. Padahal bayaran 1 bulan 5.000 rupiah. Ya, sedangkan bapaknya ngerokok 1 hari 2 pak. Ta'zimnya sama Al-Quran gak ada. Gak ada ta'zimnya. Yang ta'zim ini yang berkaitan dengan Al-Quran semua dimuliakan ini. Itu tadi Imam Abu Hanifah. Ini karena anak saya diajari dia Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ummul kitab. Ummul kitab induknya Al-Quran. Guru ngajinya kaget. Kok saya dibayar banyak? Imam Abu Hanifah katakan, kamu merasa itu udah banyak? Kalau saya punya uang lebih, saya berikan kamu semua. Saya itu cuma punya ini gitu ya. Punyanya cuma ini. Artinya seluruh dunianya diberikan. Sebagai penghormatan. Bukan pada orang yang ngajarin. Penghormatan pada Al-Qurannya itu loh. Sehingga yang ngajari dapat berkahnya. Yang ngajari dapat berkah. Kenapa? Karena dia mengajarkan Al-Quran. Ada orang yang muliakan Al-Quran. Dia pun ikut dimuliakan. Seperti kita ciumin mushaf itu. Emangnya yang kita cium mushafnya? Apakah mushaf yang kita cium? Contoh boleh. Ya. Yang udah menikah, yang punya suami atau punya istri. Itu ketika mencium kening tuh emangnya yang dicium keningnya? Yang dicium kulitnya? Atau yang dicium sesuatu di balik kulit?
Hah? Kulitnya atau sesuatu di balik kulit? Sesuatu di balik kulit. Ketika kulit itu udah berada di alam kubur. Saya mau nanya lagi, masih dicium nggak? Masih. Apa yang dicium? Batu nisannya dicium. Ini perilaku orang-orang kan, mencium batu nisannya. Kenapa? Bukan cium batunya, tapi mencium sesuatu yang berhubungan dengan batu itu. Ya, berhubungan dengan batu tersebut. Mencium itulah, sesuatu itu yang dicium. Al-Quran itu kertasnya kita ciumin, mushafnya kita ciumin. Emangnya kita ciumin kertas? Bukan. Apa yang kita ciumin? Kalamullahnya itu yang kita ciumin. Menghormati kalamullah itu. Menghormati kalamullah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan mencium kalamullah ini bid'ah, itu orangnya aneh. Itu Syekh Albani itu. Ya, Albani dalam fatwanya. Lain dengan Bin Bas. Kalau Bin Bas mengatakan boleh mencium mushaf. Memang kelompok yang nggak sama dengan Wali Songo, nggak sama dengan Wali Songo. Memang ada perbedaan kok. Ada yang sama, ada yang nggak sama. Yang nggak sama dengan Wali Songo itu juga berbeda pendapat. Ya. Syekh Albani, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana. Syekh Albani dia punya pendapat bahwasannya orang yang mencium mushaf itu telah berbuat bid'ah. Itu nggak dicontohkan Nabi. Memang baik, tapi Nabi nggak mencontohkan. Maka itu bid'ah dhalalah ini. Sementara kalau Bin Bas, dia mengatakan boleh saja. Mau cium boleh, enggak juga boleh. Tapi enggak lebih baik. Pendapatnya begitu. Lebih ringan. Tapi kalau Imam Suyuti, Imam Nawawi sunnah menciumnya. Lah tinggal Anda pilih yang mana? Ya tinggal Anda pilih yang mana? Imam Suyuti, Imam Nawawi, ulama-ulama besar yang terdahulu mengatakan ini sunnah. Dan dicontohkan oleh sahabat. Satu sahabat ini Rasul mengatakan ashabi kan nujum. Sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Satu cukup kamu jadikan petunjuk. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan manapun kamu jadikan petunjuk, itu jadi petunjuk. Lah kok ada orang mengatakan yang riwayatkan cuma Ikrimah kok, yang lain tidak ada riwayatnya. Ikrimah cukup. Ya, karena ini fadilah, ini fadhail amal, bukan hukum, bukan suatu ketetapan hukum. Ini sifatnya keutamaan, kemuliaan sebuah amal. Ada satu sahabat yang mencontohkan udah luar biasa. Oh, nggak ada yang mencontohkan aja boleh, apalagi ada yang mencontohkan. Ini ta'zimnya begitu. Jadi mushaf dicium gitu kan ya, karena di dalamnya mengandung Al-Quran. Guru ngaji dibayar mahal bukan karena gurunya pintar, bukan. Karena dia mengajarkan Al-Quran. Sampai ada satu sufi, kalau kita bicara, mungkin handphone saya ya yang mengganggu. Oh enggak. Maaf. Dekat sound system ada handphone? Ya. Udah? Alhamdulillah. Lanjut ya. Sebenarnya ada kecurangan nih. Saya nggak lihat jam, tadi mulai jam berapa saya ngomong. Ini baru sadar saya sekarang. Ini jamnya sama jam 5:30 belum nggak nyampe gitu. Dari dulu gitu terus jamnya itu. Hah? Jam berapa ini tadi saya ngomong? Waktu memang dihentikan ya. Sekarang jam 11 lewat 9 menit. Ya anggap saja saya bicara mulai jam 10. Anggap seperti itu ya. Anggap. Kelihatannya ya jam tadi saya nyampe sini ya sekitar jam segitu ya. Saya udah bicara mungkin 1 jam kurang dikit ya. Berapa menit itu? 1 jam 5 menit. Oh, udah lebih itu 1 jam lewat 5 menit. Nah, ini banyak yang ngeluh kalau saya ceramah itu 2 jam. Kenapa? Dundutnya kebesaran gitu. Kalau dundut di YouTube itu terlampau lama gitu. Lanjut dikit ya. Nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak pulang tanya, kenapa? Pembahasannya apa tadi temanya? Nggak tahu gitu. Udah blank lagi. Awal karena full memory gitu kan ya, blank ya. HP itu kalau full memory kan hang gitu kan. Nah, sama Anda kalau full memory juga hang gitu. Termasuk yang bicara nih, kalau memorinya full juga bisa hang. Lanjut ya. Nah, ada seorang sufi bawa anaknya, ini cerita-cerita yang udah sering kita sampaikan. Tapi karena kaitannya dengan memuliakan Al-Quran, maka saya bawakan. Sufi gandeng anaknya ke guru ngaji. Ngomong sama guru ngaji, ajarkan anak saya surat Ar-Rahman. Kamu saya bayar 100 dinar. Saya cek kurs dinar. Kemarin tuh 1 dinar berapa? 1.900.000 sekian. Kalau kita bulatkan ke atas berarti 2 juta. 2 juta kali 100 berapa? Hah? 200 juta, gitu kan? Ya.
ajarkan anak saya surat Ar-Rahman, kamu saya bayar 200 juta. Guru ngajinya teriak, terlampau banyak. Kebanyakan nih 200 juta. Kau usah bayar saya seperti itu. Langsung ulamanya mengatakan, mohon maaf kalau begitu saya salah alamat, saya mau cari guru yang lain saja. Langsung anak diajak pergi, ayo kita pulang, pergi dari sini. Langsung guru ngaji, lu, sebentar, kenapa begitu? Saya jelaskan, tapi saya nggak mau ngangkat kamu jadi guru anak saya. Kenapa? Kamu menganggap 200 juta buat Al-Quran itu terlampau banyak. Berarti hatimu tidak mengagungkan Al-Quran. Saya nggak mau anak saya diajari oleh guru yang tidak ada ta'zim pada Al-Quran dalam hatinya. Masya Allah ini. Ini kalau ada wali murid begini, saya siap jadi gurunya ini. Coba bayangkan ini. Ta'zim, ini kan mengagungkan, memuliakan Al-Quran ini. Nah ini yang sekarang nggak diajarkan gitu, nggak diajarkan. Jadi Al-Quran tuh, ya Allah, cuman hiasan aja sudah kurang terhias sekarang. Kalau hiasan itu kan dibersihkan, jauh dari debu, tempatnya mulia. Itu hiasan, betul kan ya? Ternyata enggak, cuman pantas-pantesan. Di rumah ada Al-Quran. Sehingga kalau ada tamu nanya, saya mau pinjam Al-Quran, yang punya rumah juga bingung, taruh mana ya? Lupa saya. Taruh mana ya Al-Qurannya? Saya lupa taruh. Letaknya saya lupa. Karena biasanya kalau Ramadan tuh saya baca, terang-terangan lagi tuh. Kalau Ramadan saya baca ini karena jauh dari Ramadan ya nggak kebaca. Coba nanti saya tanya pembantu dulu. Tanya sama pembantu lagi gitu. Ya. Wadah ada di perpustakaannya, deretan bukunya ada Al-Quran, ada mushaf. Udah kotornya luar biasa atau bahkan sekarang masih berplastik. Kenapa? Sejak beli nggak pernah dibuka. Dibuka. Nah, saya berharap dengan kajian seperti ini, pulang dari sini, saya pribadi dan Anda semua khususnya yang ada di sini, serta siapapun yang menonton dan mendengarkan di luar sana, ada perubahan hati terhadap Al-Quran. Ada perubahan hati, ada kebanggaan. Oh, di rumah saya kok bisa ada Al-Quran. Harus kita yakin nih, mushaf ini lebih mahal dari apapun itu. Harus. Makanya dalam fikih, itu kalau orang menjual mushaf, kita tuh nggak boleh nawar. Karena Al-Quran nggak ada nilainya, nggak bisa dinilai. Maka ada orang jual mushaf berapapun, jangan ditawar, minta aja diskon. Jangan bilang, kok mahal? Ini kan ada kadang gitu, mahal bener nih Al-Qurannya ini. Ini berarti orang itu bakhilnya luar biasa. Mau Al-Quran kok dibilang mahal. Berapapun Al-Quran itu kamu bisa beli, berarti itu murah. Ya, sebetulnya kan nggak bisa dibeli, kok kamu bisa beli itu. Al-Quran itu nilainya luar biasa, nggak bisa dinilai. Kalau kamu bisa beli ganti cetak, itu berarti suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dulu sahabat mau dapat 30 juz kan nggak bisa, susah kan? Sekarang kita ke toko buku, mau ke Gramedia, mau Gunung Agung, mau toko buku Wali Songo atau toko buku dimanapun tuh ya, cari mushaf itu mudahnya luar biasa. Lah udah dimudahkan sama Allah, bahkan download di Play Store bisa. Download di Play Store bisa, handphone Play Store download Al-Quran bisa, sangat mudah. Tapi kitanya nggak menghargai itu, nggak menghargai. Ini sering kali ini yang baca mushaf pakai HP ini kan orang nanya, Habib di handphone saya ada aplikasi Al-Quran, gimana hukumnya? Ya nggak apa-apa, bagus-bagus aja. Ada aplikasi Al-Quran, bagus. Cuman ingat, kalau kamu lagi buka aplikasinya, aplikasi itu berjalan, itu handphonemu jadi mushaf. Ya, handphonemu jadi mushaf. Saat itu jadi mushaf handphonemu karena aplikasinya berjalan. Layar itu ada ayat-ayat Al-Quran. Meskipun dalam hukum fikih itu namanya bukan Al-Quran, bukan mushaf pun tidak. Dalam hukum fikih tidak disebut mushaf. Kenapa? Mushaf itu yang ditulis, itu mushaf. Sedangkan itu nggak ada tulisannya. Kok bisa? Karena itu angka biner 0 dan 1. Itu bahasa program 0 dan 1, kemudian ditampilkan oleh layar, jadinya seperti ada tulisannya. Tapi kita kan lihat jelas itu mushaf gitu kan ya. Maka kita perlakukan jadi mushaf. Makanya ketika baca seperti itu, jangan di tengah-tengah baca, telepon masuk, kemudian halo. Ini jadinya kurang ajar sama Al-Quran ini. Kalau Allah dihentikan cuma gara-gara pacarnya telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Klunding. SMS masuk. Berhenti. Ini
Pernah terjadi atau nggak pernah model begini? Sering kan? Ya. Atau ketika dibuka gitu ya, dibuka, kemudian ya ditaruh di bawah. Dibuka, itu ada kan muncul mushafnya dibuka, tapi ditaruh di bawah. Ini juga tidak menghargai tulisan-tulisan yang mengandung ayat Al-Quran. Tidak ada ta'zim. Makanya kalau udah ngerti, nanti beda pasti hatinya. Hatinya pasti beda. Nah, sampai saya tuh kaget penghargaannya Kiai di Kudus. Mbak Yaya Arwani itu ngajarkan santri-santrinya. Saya heran bener. Gimana? Itu ngajarkan santri-santrinya jangan meletakkan Al-Quran di kursi. Kan disuruh meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi, tapi jangan di kursi. Gak boleh meletakkan Al-Quran di kursi. Itu pernah seorang santriwatinya Mbah Yaya Arwani hadir di acara hafidho Quran itu lagi semaan Quran gitu. Kemudian ada beberapa orang yang meletakkan Al-Quran di kursi. Meletakkan Al-Quran di kursi. Wajar kan, biasa di tempat yang tinggi. Ini santriwatinya ini kemudian nunggu acara bubar, ngomong pada pimpinan acara tadi. Ya, Punyai, saya minta maaf yang banyak. Kalau saya diajari guru saya, ini tadi ada yang salah ini. Punyai tahu enggak? Ini tadi acara kita ini ada yang salah. Punyai tahu enggak? Nah, Punyainya juga paham gitu kan, paham tahu, tapi pengen tahu yang dimaksud anak muda ini apa gitu. Nah, apa yang salah? Itu loh, kenapa mushafnya kok ditaruh di atas kursi? Loh, emangnya kenapa kok ditaruh di atas kursi? Kan tempat yang tinggi. Betul, tempat yang tinggi, tapi itu tempatnya pantat, bukan tempatnya Al-Quran. Kursi itu tempat untuk naruh pantat. Jangan Al-Quran diletakkan di tempat bekas pantatnya manusia. Coba bayangkan. Jadi karena takzimnya pada Al-Quran, bekas pantat aja nggak boleh ditaruhkan Al-Quran gitu. Karena nggak pantas yang satu pantat, yang satu Al-Quran ini. Segitunya nih ulama-ulama Indonesia menghormati Al-Quran. Kita ini punya ulama yang luar biasa. Mungkin pemikiran ulama kita dibilang oleh orang di luar sana itu bid'ah itu. Nggak ada pemikiran seperti itu. Kalau bid'ahnya model begini, aku dukung sampai mati. Karena ini takzim pada Al-Quran. Kalau sekarang kan enggak. Mau ditaruh di mana kayak ditaruh di mana, enggak mikir. Ya enggak mikir. Ini yang repot ini yang jual beli Al-Quran nih. Harus wudhu terus gitu kan. Ya. Naruhnya itu juga kita lihat kadang kan di bawah jalan kalau di toko-toko itu. Enggak terus ngomong gini, kan saya jual beli kalau repot ya memang harus repot kamu. Kamu harus mau repot. Kecuali kalau packing, udah di packing, di kerdus, mau dikirim, lah itu lain masalah. Yang ngangkatnya harus dengan penghormatan, jangan dilempar gitu kan ya. Jangan seperti itu. Perkara nanti pihak paketnya nggak bener urusan paketnya, tapi kitanya harus menempatkan itu dengan penuh penghormatan. Nah, termasuk para ulama lagi ya. Ini singkat aja lah, karena sekarang udah tadi jam 11 lewat 9, kalau sekarang udah jam 11 lewat 18. Berarti kan 12 menit lagi jam setengah 12. Kalau dilanjutkan tiba-tiba jam 12. Kan kalau Anda semua kan besok ngantor kebanyakan. Ya maklum, kan PNS kan. Nah, kalau saya kan PNL. Ada perbedaan di antara kita. Kalau PNS itu pegawai negeri sipil, entah swasta, entah negara ya. Kalau saya PNL, pegawai negeri langit. Nah, artinya nggak ada yang gaji gitu. Mau masuk boleh, nggak masuk juga boleh, nggak ada kewajiban sama kantor gitu. Kalau saya mau ngomong sampai jam berapapun kan nyantai aja. Cuman kalau jenengan-jenengan ini Anda semua kira-kira kalau sampai jam 1 siap? Oh, siap, besok molor kantor. Siap molor ini kan ya. Ini ada itu perbedaan status. Kalau saya pengangguran, Anda kan orang-orang yang kerja. Itu salah satu keuntungan jadi pengangguran begitu, bebas tidak terikat. Makanya usahakan nganggur, lebih bagus. Nganggur yang baik tapi ya pengangguran kelas berat. Lanjut ya. Nah, jadi perlakuan pada Al-Quran ya, perlakuan pada Al-Quran ulama-ulama kita ini luar biasa, ngeletakkannya diatur ya. Nah, termasuk dalam fikih itu timbul perbedaan pendapat bagaimana hukumnya mushaf yang kecil. Apa namanya itu biasanya itu? Kan ada mushaf yang kecil. Ya, bagaimana orang membuat mushaf yang kecil?
Sebagian ulama memakruhkan. Makruhkan, gak bagus. Kenapa? Karena nanti menyebabkan ihanah bil Quran, menyebabkan orang meremehkan Al-Quran. Nanti ngeletakkannya mesti gak bener. Dan banyak orang nanti gak ngerti, akhirnya diinjak, diduduin, diletakkan di mana gitu, karena terlampau kecil. Itu lebih banyak yang buatnya kecil, ya, yang buat dulu beda dengan sekarang. Dulu buat kecil tapi betul-betul diletakkan tempatnya mulia, diletakkan di tempat yang mulia. Kalau sekarang dicetak kecil itu, kalau kita lihat ya kecil, dibaca juga susah, nggak bisa dibaca ya. Mungkin mau ambil barokahnya, tapi ngeletakkannya nggak beres. Timbul ihanah pada Al-Quran, merendahkan, meremehkan dan menghinakan Al-Quran. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau udah mendengar semua ini nggak terasa 1,5 jam ini kurang lebih ya, hampir 1,5 jam kita bercakap-cakap, bukan bercakap-cakap, ini musaarah, saya berbicara, Anda mendengarkan. Ya, saya berbicara sehubungan dengan bagaimana mereka memuliakan Al-Quran. Ini baru kulitnya, belum masuk ke dalam. Nah kalau kulitnya seperti ini, nah kira-kira dalamnya seperti apa? Kira-kira dalamnya seperti apa? Maka dalamnya nanti episode berikutnya. Catat tanggalnya, insya Allah hari Senin 18 April 2016. Ya, insya Allah ya, nggak ada ralintang nanti. Kalau diizinkan sama Syekh Muhsin dan diizinkan Allah Ta'ala, Senin 18 April 2016 itu kita bicara bagaimana mereka memuliakan Al-Quran, tapi lebih dalam lagi. Mau? Wani piro? Mau terus ya. Insya Allah. Jelas semuanya? Jelas. Nah, nanti pulang ke rumah, mulai cari mushaf. Saya juga akan cari ya. Kumpulkan mushaf kita cek itu, letaknya di mana. Ya, letaknya di mana. Mulai muliakan, letakkan di tempat yang mulia benar. Ya, kalau taruh di lemari ya letakkan paling tinggi. Kalau perlu beli itu wadahnya yang bagus, tempatnya yang bagus. Seperti orang naruh berlian aja tempatnya bagus loh. Betul kan? Tempatnya bagus, cincin tempatnya bagus, Masya Allah. Ini akik itu, tempatnya akik namanya apa itu? Bannya dia. Itu buat bagus itu. Nah, dan sekarang ini Al-Quran, kadang kita udah sampulnya sobek-sobek, udah remuk, nggak diperbaikin. Coba kalau mobilnya gores sedikit aja langsung dispetkan, dibenerin. Tapi ini Al-Quran sampulnya robek-robek atau udah tekuk-tekuk, nggak dibenerin ini. Kenapa ini semua? Karena tidak ada pengagungan dan pemuliaan. Nah, kuncinya di sini. Kenapa terjadi semua itu? Karena memang hatinya beda. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu memang muncul dari hatinya yang bertakwa. Nah, ketakwaan hati satu dengan yang lain kan beda. Nah, kalau mau tahu bagaimana orang itu tingkat takwanya di sisi Allah, lihat penghormatannya pada Al-Quran bagaimana. Ya kadang tuh kita cium anak kecil tuh, karena dia hafal Quran, kita cium. Kita cari barokahnya. Dah begitu, tadi sehubungan dengan mencium mushaf, ini saya akan buat insya Allah syutingan ringkas ya, pendek itu, insya Allah video pendek mencium Al-Quran dengan dalilnya. Mau saya sebarluaskan ke Nusantara ini, ke Indonesia Raya ini, biar teman-teman di Indonesia ini ikut paham yang lebih benar gitu. Ya, paham yang lebih sesuai dengan hati itu. Enggak cuma pakai dalil nakli dan akli, tapi pakai dalil qalbi. Ya, bukan cuma akli sama nakli, tapi pakai dalil qalbi ini. Ini harus dipakai itu. Ya, bukan cuma Islam wal iman. Karena agama kita itu bukan cuma Islam sama iman. Tapi agama kita itu ada ihsan. Nah, ini seringkali orang cuma pakai Islam dan imannya, ihsannya dihilangkan. Kalau kita diajarkan sama guru-guru kita, 3 paket tuh nggak boleh terpisah. 1, 2, 3 itu jadi satu. Makanya orang kalau cuma Islam ya, nanti sholat ini nggak ada gambarnya itu, nggak ada isinya. Kalau udah ada iman ya, udah mending tuh sholatnya, udah terbayang di surga, ada neraka. Tapi kalau nggak ada ihsannya, oh Masya Allah, ini pengennya cari surga, tapi hatinya melayang kemana-mana ini. Ini kalau sholatnya udah ada Islam, iman, dan ihsan, sholatnya benar, sholatnya berbobot, dan sholatnya nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka saya pengen buat tayangan-tayangan ringkas nanti. Saya pengen bantuan teman-teman untuk kalau nanti saya share ke semua orang gitu ya. Biar semua orang itu lihat. Saya dan kawan-kawan akan buat tim kecil, nggak usah banyak orang, dikit. Tapi kita akan buat kajian-kajian 5 menit, 4 menit gitu ya, yang menjelaskan itu dalil-dalil amalan-amalan orang-orang soleh ini. Ya, amalan orang soleh. Karena sekarang ini muncul orang-orang yang membuat tayangan-tayangan yang mengatakan itu nggak benar, itu nggak benar, itu nggak benar. Insya Allah seperti itu. Dan tolong yang punya handphone Android, download aplikasi Telegram. Download aplikasi Telegram. Nanti kalau udah masuk aplikasi Telegram, di Telegram itu di pencarian ketik Majelis Ar-Raudhah. Ar-Raudhahnya nggak pakai O ya, pakai A, karena ada yang buat pakai O. Pakai A. AR nyambung, Majelis tanpa spasi, ARRAUDHAH. Nanti akan muncul di situ channel ya. Channel Majelis Ar-Raudhah yang pakai A. Klik, kemudian pilih join. Insya Allah Anda akan dapat kiriman-kiriman artikel tiap hari dari saya. Ya, nanti bisa baca itu seperti koran. Channel itu seperti koran. Dan yang udah ada di sana dari awal sampai akhir bisa dibaca. Dan jangan khawatir, handphone Anda tidak akan jadi berat. Tidak akan jadi berat. Karena aplikasi Telegram salah satu keunggulannya, data tidak disimpan di handphone tapi di cloud. Jadi Anda baca itu baca langit, bukan baca HP Anda. Nggak download, tapi itu baca di langit. Itu salah satu keistimewaannya. Insyaallah demikian, semoga barokah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.